Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan. NPM saya 2410010340. Saya dari kelas 4N reguler pagi Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir milik saya sendiri, yaitu mata kuliah pemrograman berbasis objek satu yang berjudul tentang sistem pendapatan mahasiswa. Nah, program ini dibuat dengan menggunakan bahasa Java dengan menerapkan konsep-konsep Object Oriented Program atau OOP. Nah, di sini saya sudah membuat program proyek akhir tersebut, yaitu berjudul Sistem Pendapatan Mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan eh, kode-kode, setiap kode yang dari 4 kode tersebut ada mahasiswa, mahasiswa aktif, mahasiswa beasiswa, dan juga mainnya untuk menjalankannya. Nah, pada eh, fitur yang tersedia dalam program ini eh, yaitu menambah mahasiswa aktifnya, menambah mahasiswa beasiswa, menampilkan seluruh data mahasiswa, dan juga mencari mahasiswa berdasarkan NPM, menghitung rata-rata IPK, dan keluar dari program. Nah, oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan setiap file. Yang pertama kita jelaskan dulu. Yang pertama yaitu mahasiswa, Japanya. File pertama ini adalah kelas ini merupakan eh, kelas induk untuk superkelasnya. Di dalam kelas ini terdapat ada 3 atribut. Nah, ini, yaitu ada yang private string npm, string nama, dan juga private double UPK. Ketiga atribut itu dibuat private sehingga menerapkan konsep encapsulation-nya. Agar atribut tersebut tetap dapat diakses, dibuat metode getter dan setternya. Nah, ada juga pada konstruktornya, pada bagian konstruktor itu public mahasiswa ini, string PM, string nama, dan juga double EPK-nya. Ini bagian konstruktor ini digunakan untuk menganalisasi nilai atribut ketika objek dibuat. Hmm. Oke, ada juga di bagian metode tampil datanya itu pada bagian bawah terdapat metode itu public void tampil datanya. Hmm. Metode ini digunakan untuk menampilkan eh, data dasar mahasiswa yaitu NPM, nama, dan juga IPK-nya. Sini ada bagian metodenya itu ada sistem output Greenland, NPM, nama, dan IPK. Oke, kita lanjut di bagian mahasiswa aktif Japanya. Nah, file kedua ini tuh kelas ini merupakan turunan dari kelas mahasiswa. Kelas yang di atas tadi pada kita jelaskan. Nah, di bagian extend mahasiswa, ini di bagian extend mahasiswa itu ini menunjukkan menggunakan konsep inheritance. Ada juga pada bagian atributnya. Nah, pada bagian atribut ini, kelas ini ditambahkan satu atribut baru, yaitu eh, di bagian ini ini ada private INT dan semesternya. Ini. Karena mahasiswa aktif memiliki informasi semester. Ada juga di bagian konstruktor, itu pada kelas ini menggunakan super, NPM, nama, dan juga IPK-nya. Ini bagian konstruktor ini pada kelas ini induk dipanggil terlebih dahulu. Dan juga di sini ada terdapat bagian polimorfismnya, itu pada kelas ini terdapat override ini. Override, public void, dan juga tampil data. Ini bagian polymorphism. Metode ini eh, melakukan override terhadap metode milik kelas mahasiswa. Kemudian ditambahkan informasi semester.
Ini juga merupakan penerapan konsep poli- polimorfismnya. Oke, lanjut kita pada bagian file yang ketiga, yaitu mahasiswa beasiswanya. File ketiga di sini, kelas ini juga merupakan turunan dari kelas mahasiswa. Di bagian extend mahasiswanya itu, dan ini bagian turunan dari kelas mahasiswa. Atributnya, kelas ini memiliki atribut tambahan, yaitu private string jenis beasiswa. Di bagian ini, kelas ini memiliki atribut tambahan. Nah, di bagian konstruktornya itu merupakan eh, konstruktornya itu menggunakan super npm nama dan TK juga di bagian konstruktor. Lanjut, ada juga di bagian override-nya itu bagian metode sama seperti tadi, itu public void tampil data digunakan untuk menampilkan data mahasiswa beserta jenis beasiswanya apa, contohnya seperti kit beasiswa dan juga lain-lain. Ini juga merupakan contoh polimorfismenya tadi, sama seperti mahasiswa aktif. Ada override-nya juga dan juga metodenya. Oke, sekarang lanjut yang bagian file terakhir, yaitu file keempat, main Java. Nah, file ini merupakan pusat jalannya program karena terdapat metodenya. Terdapat metode public static. Bagian scanner, scannernya itu program menggunakan scanner input untuk menerima input dari pengguna. Konsep ini termasuk input-output sederhana. Ini bagian scanner input ini. Nah, lanjut di bagian array-nya itu perulangannya, program menyimpan seluruh objek mahasiswa menggunakan array. Array ini dapat menampung maksimal 100 data mahasiswa. Di bagian menu programnya itu kita menggunakan switch atau pilihan untuk memilih menu yang diinginkan. Ini merupakan contoh penggunaan seleksi. Menu yang tersedia itu adalah eh, tambah mahasiswanya, tambah beasiswa mahasiswa, tampilkan data, cari mahasiswa, hitung rata-rata IPK, dan keluar. Nanti itu setelah di run lagi, itu akan menampilkan eh, 6 contoh penggunanya dulu. Di bagian perulangannya itu, ini bagian perulangan. Bagian perulangan juga digunakan saat mencari mahasiswa. Saat mencari mahasiswa dan menghitung rata-rata IPK-nya. Ini merupakan penerapan konsep looping. Oke, lanjut kita ke bagian ada di bagian error handling ini itu. Di bagian try itu ada error handling dan juga catch. Saya tidak mendapat komen karena data ini. Hmm. Oke, untuk eh, menangani ini bagian trial dan juga catch itu untuk menangani kesalahan input.
Misalnya ketika pengguna itu memasukkan huruf pada program yang untuk meminta angkanya, program ini tidak akan langsung berhenti, tetapi akan menampilkan pesan input harus berupa angka yang benar. Gitu. Nanti kalau salah yang input, nanti program akan otomatis berhenti, tetapi akan menampilkan pesan input harus berupa angka yang benar. Ini juga merupakan penerapan error handlingnya. Oke, langsung saja kita coba jalankan programnya. Klik kanan, run file. Nah, ini contoh runnya. Di sini ada 6 pilihan, yaitu yang pertama tambah mahasiswa aktif, tambah mahasiswa beasiswa, tampilkan semua data, cari mahasiswa, hitung rata-rata IPK, dan juga keluar. Contoh, kita misalkan ketik nomor 1 itu tambah mahasiswa aktif. Kita buat dulu NPM-nya. Kita buat 24, 1, 1, 3, 4. Oke. Nah, namanya misalnya bebas saja, terserah. Nama saya Fauzan, IPK-nya juga tuh 80. Misalnya. Semester 4. Oke, kita lihat nih. Nah, data berhasil ditambahkan. Ini ada NPM-nya, nama, juga semester 4 IPK, data berhasil ditambahkan. Oke, lanjut kita pilih menu yang kedua, tambah mahasiswa beasiswa. NPM-nya kita coba lainkan 22, 10, 20, 30. Misal. Namanya terserah, kita bebas saja namanya, contohnya Adit. Oke, IPK-nya 3,6. Jenis beasiswa, contohnya seperti KIP, KIP kuliah. Oke. Nah, data berhasil ditambahkan. Tadi ada nama Fauzan dan juga Adit. Oke. Sekarang kita coba nomor 3. Yang bagian 3 itu tampilkan semua data. Kita tampilkan semua data. Nah, ini kita menampilkan semua datanya itu ada, kan datanya tadi ada 2, yaitu data Fauzan dan juga data Adit. Si Adit bagian beasiswa, di bagian Fauzan itu adalah mahasiswa aktifnya. Oke, sekarang kita coba nomor 4. Kita cari mahasiswanya. Kita cari mahasiswa, kita cari di bagian Adit. Atau kita masukkan NPM Adit 22. Tapi kalau kita masukkan NPM-nya salah, itu akan otomatis tidak eh, tidak terbaca. Coba kita masukkan NPM salah. Nah, nah, data tidak ditemukan karena tidak ada data yang kita masukkan seperti NPM ini. Jadi kita coba lagi, kita cari mahasiswanya 4, kita masukkan NPM Adit 22, 10, 20, 30. Nah, data ditemukan yaitu Adit IPK 36, jenis beasiswa aktif. Oke, bisa juga kita mencari mahasiswa aktifnya tadi, seperti saya tadi, tinggal ketik NPM-nya saja dengan betul, nanti akan keluar dan juga akan di input, yaitu datanya akan berhasil ditemukan, itu mahasiswa aktif tadi nama saya sendiri. Oke, kita lanjut.
nomor 5 kita hitung rata-rata IPK-nya. Nah, rata-rata IPK-nya itu ada 3,43. Oke. Juga yang terakhir, nomor 6 satuan. Dia akan tampilkan terima kasih telah menggunakan program. Baik, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada penugasan proyek akhir PBO 1 kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dosen, Bapak Edi. Maaf ketika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengerjaan penugasan saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.